Sesaat lagi kita akan memasuki acara Tauladan, Tausiah di bulan Ramadan. Program acara ini terselenggara berkat kerjasama Sisnet Radio dan Dewan Masjid Indonesia Cabang Belitung Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairatul mukhtarin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in wa salaman tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunub jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Telah sampailah kita memasuki puasa yang ke-21. Semoga kita dapat menempuh puasa sampai akhir final yang insya Allah kita akan memasuki bulan Syawal 1445 Hijriah. Hadirin jamaah pendengar radio Sisnet rahimakumullah, salah satu gelar atau sebutan bagi bulan Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, yaitu bulan ampunan. Kenapa sebab disebut dengan bulan ampunan? Karena pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala membentangkan seluas-luasnya pintu ampunan bagi orang-orang yang berdosa untuk bertaubat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzi nasrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin pendengar radio Sisnet rahimakumullah, pada bulan Ramadan, di saat perut kita lapar, di saat hati kita khusyuk kepada Allah, tentu harapan terkabulnya istighfar setiap orang lebih besar. Maka perbanyaklah istighfar, wahai saudara-saudaraku, hingga kita termasuk orang yang beroleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi orang yang dikunjungi Ramadan lalu ia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pendengar radio Sisnet rahimakumullah, tentang bagaimana maha pengampunan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Allah berfirman yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau masih berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku, aku pasti mengampuni dosamu dan aku tidak memperdulikan lagi. Wahai anak Adam, andai dosa-dosamu sepenuh langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Hai anak Adam, sesungguhnya engkau jika datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun,
sungguh aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Begitulah maha pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dia memerintahkan kita agar bertobat kepadanya karena memang Allah akan mengampuni kita. Sehingga bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin pendengar radio Sisnet rahimakumullah, taubat harus dilakukan dengan segera. Jangan kita tunda-tunda, jangan kita tangguhkan. Harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh main-main. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan mengampuni taubatan nasuha yang memenuhi kriteria. Pertama, ikhlas. Kita merasa menyesal atas kesalahan yang pernah kita perbuat, meninggalkan kemaksiatan tersebut, dan niat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ikhlas dalam taubat berarti seorang bertaubat karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Bahwa yang mendorong bertaubat adalah karena cintanya kepada Allah, mengagungkan Allah, mengharap pahala dari Allah, dan takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharap keduniaan, tidak mengharap derajat di hadapan manusia kebanyakan. Merasa menyesal atas perbuatan yang pernah dibuatnya dan menjadi landasan kesungguhan dalam taubat. Kemudian ia membenci nafsunya, mendorong kepada perbuatan-perbuatan maksiat dan menundukkan nafsu tersebut dengan rasa penyesalan. Hadirin pendengar radio Sisnet rahimakumullah, meninggalkan kemaksiatan terdahulu wujudnya bisa beragam. Jika kemaksiatan itu karena melakukan perbuatan haram, maka segera menjauhinya. Jika kemaksiatan itu dalam wujud meninggalkan yang wajib, maka taubatnya adalah segera melaksanakannya. Jika kemaksiatan itu berkaitan dengan hak-hak adami, maka taubatnya itu diterima sehingga ia menunaikan hak-hak mereka, dan demikian seterusnya. Niat tidak mengulanginya merupakan ukuran kesungguhan taubat. Seseorang yang bertaubat dari perbuatan riba misalnya, tetapi kemudian ia melakukannya lagi, maka taubatnya tidak sah dan ia akan menerima dosa yang amat besar. Jika ia bertobat dari menipu di dalam berdagang misalnya, tetapi hari-hari berikutnya ia masih suka menipu, taubatnya jelas tidaklah sah. Jadi jika taubat seorang itu benar, maka akan terlihat bahwa ia tidak kembali melakukan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Bulan Ramadan merupakan kesempatan emas bagi kita untuk mengemis ampunan kepada Rabb semesta alam. Ramadan kali ini akan bermakna jika kita keluar daripadanya dalam keadaan bersih dari dosa-dosa yang kita lakukan semenjak Syawal tahun lalu hingga Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melonggarkan hati kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara sungguh-sungguh dengan taubatan nasuha. Demikian tausiah singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Fusikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita simak bersama nasihat dan untayan hikmah program acara Tauladan Tausiah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, sehingga menjadi amal kebaikan yang senantiasa mengalir kepada beliau para ustadz-ustadz Dewan Masjid Indonesia. Nantikan besok di jam yang sama. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Sisnet Radio dan Dewan Masjid Indonesia Cabang Belitung Timur.